sampai akhir, kemudian kita minta bawa celana dalam dan pembalut seperti itu. Itu kita praktekkan secara langsung. Kemudian nanti ada mandi besar, jadi nanti itu sudah ada urutannya. Di pertemuan pertama apa, kedua apa, tetapi itu dilaksanakan 1 bulan sekali. Seperti itu. Kemudian pengisian My Diary, ini yang kemarin saya itu tugas inovatif itu. Pengisian My Diary ini di LMS ya Coach ya, setiap hari diisi sesuai dengan rekap ibadah anak-anak itu di sekolah. Di rumah maaf, kita ambil 5 waktu sholatnya ditambah sholat duha dan juga tilawah. Itu targetnya. Ini nanti mengarahnya ke rapot ibadah. Jadi setiap 1 bulan sekali itu orang tua menerima laporan ibadah ananda yang diisikan melalui LMS tersebut. Jadi orang tua itu tahu itu nanti laporannya itu per pekan, tetapi kita berikan 1 bulan sekali. Jadi pekan 1 itu nilainya segini, pekan 2 segini, ketiga itu semuanya ada. Kemudian setiap setahun 3 kali kita laksanakan praktek ibadah. Yang pertama itu di awal tahun, praktek ibadahnya itu melihat anak-anak kemampuan ibadah anak-anak, kemudian di akhir semester 1 dan di akhir semester 2 itu dilaksanakan praktek ibadah meliputi sholat, wudhu, sholat, kemudian doa harian, mengaji dan juga hafalan Al-Quran. Kemudian pembiasaan sholat duha, saya yakin teman-teman juga sudah ada ini. Kemudian kita juga kan dulu sebelum pandemi kita selalu sholat duhur berjamaah ya. Saya yakin teman-teman juga itu di sekolah kami ada kultum duhur. Jadi sudah dibuat jadwal itu selama 1 bulan, nanti siapa saja yang bertugas sebagai kultum duhur itu namanya sudah ada. Kemudian pada waktu kegiatan pandemi ini kita ada program baru namanya Say Hello. Jadi di situ kita video call dengan 1 kelompok anak, kira-kira isinya 4-5 anak seperti itu. Kemudian kita tanyai kesulitan apa hari ini untuk pembelajaran. Kemudian kita juga memberikan materi juga melalui Say Hello itu. Karena dirasa lebih efektif daripada ketika Zoom. Zoom juga tetap ada untuk kelas besar itu, Say Hello juga ada. Kemudian kegiatan parenting kita laksanakan 1 tahun sekali. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, ada juga kegiatan klub. Klub itu diseleksi anaknya, jadi sesuai dengan bidangnya nanti kita arahkan untuk mengikuti lomba-lomba itu. Kalau ekstrakurikuler sesuai keinginan semuanya bisa ikut, tetapi kalau klub melalui seleksi. Kemudian ada kegiatan market day. Market day dilaksanakan 1 tahun 2 kali. Anak-anak membuat kreasi makanan kemudian dijual. Jadi ada pekannya, misalkan pekan ini market day kelas 1, kemudian pekan berikutnya kelas 2, jadi harus ada yang jadi pembeli dan penjual. Nanti penjual semua. Iya, kelas atas dulu bawahnya. Iya, gantian. Kemudian ini juga program baru sebenarnya kemarin baru kita laksanakan 1 kali dan sudah pandemi. Itu adalah field trip. Field trip itu jadi kegiatannya kalau dulu itu kita ada kegiatan CTL contextual teaching and learning itu dalam kota Bojonegoro saja, dan ada kegiatan kunjungan instansi. Kemudian kita evaluasi, kita jadikan 1 menjadi field trip itu. Jadi field trip ini anak-anak itu datang berkunjung untuk belajar di alam terbuka langsung, mempelajari kalau dulu kita ambil di bakti alam di situ, jadi fokus ke tanaman itu kemarin kelas 5 di situ. Kemudian ada agro amanah, jadi selama 2 hari 1 malam anak-anak belajar di situ. Tetapi yang menginap ini khusus untuk kelas 4, 5, 6. Untuk kelas 1, 2 field tripnya kita ambil di daerah Tuban sana kemarin, itu belajar mangrove. Sekaligus nanti hasil dari laut itu adalah ada bukur itu apa ya? Terus misalnya bukur itu loh Ustazah. Keong yang sudah nggak ada isinya. Cangkangnya. Ya, cangkangnya itu. Kemudian setelah belajar mangrove, laut, ada bukur kan itu hasil laut itu dibuat sebuah figura. Jadi tulang itu itu figura yang dihias cangkang itu loh. Oke. Ya, itu ada hasilnya. Jadi intinya ya project belajar dari awal sampai akhir itu ada hasil yang dibawa pulang seperti itu. Itu field trip. Kemudian ada kegiatan outbound kita laksanakan dulu itu 1 tahun 2 kali di akhir semester. Kemudian di sekolah kami itu ada pembiasaan wudhu
yang setiap hari itu didampingi oleh ustadz-ustadzah yang bukan wali kelas. Jadi ada pembagian job seperti itu. Untuk wali kelas itu fokus pada sholat anak-anak, mendampingi sholat anak-anak. Untuk yang murabi itu fokus mendampingi pembiasaan wudhu anak-anak. Jadi ketika wudhu itu sudah ustadzah jejer-jejer di sampingnya seperti itu. Nanti ada tim remedi wudhu juga. Jadi kalau anak-anak ini yang wudhunya kurang bagus kan nanti kalau dibetulkan kelamaan ini. Sedangkan satu kelas itu kan satu orang, waktunya hanya sekitar 15-20 menit untuk wudhu itu. Langsung ada tim remedi wudhu itu, nanti yang wudhunya kurang benar langsung diarahkan ke tim remedi wudhu. Selama ini seperti itu. Kemudian pembiasaan infak lazismu itu. Jadi setelah sholat duha, anak-anak memasukkan infak setiap hari minimal 500. Nah, ini kita kerjasama dengan lazismu. Kemudian adab makan dan minum sebelum pandemi juga ini. Itu sebelum makan dan setelah makan kita biasakan untuk berdoa. Kemudian ada PHBI sama seperti teman-teman. Kemudian ada open school, jadi kita laksanakan setahun sekali. Kemudian ada LMIKA. LMIKA ini adalah lomba-lomba yang diselenggarakan untuk anak-anak TK. Kemudian juga biasanya kalau peringatan PHBI itu kita juga mengadakan lomba khusus untuk anak-anak di sekolah. Untuk anak-anak yang ada di sekolah. Kalau LMIKA ini untuk anak-anak TK. Jadi tujuannya itu untuk pasar berikutnya yang akan PPDB tahun berikutnya. Seperti open school tahun ini akan diselenggarakan sekitar bulan November. Itu nanti fokusnya untuk PPDB tahun 2023-2024. Karena tahun 2022-2023 sudah open school tahun lalu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Kesiswaan masalahnya coach. Kesiswaan dia. Aduh. Jangan pusing-pusing. 4 bulan saya ini kesiswaan. Silakan Ustaz Jufri. Programnya runut. Nah ini. Sekolah saya sekolah baru ya. Yang rutin dilaksanakan tuh rihlah. Rihlah itu apa ya? Perjalanan. Jadi kita misalnya tiap tahun ada tiap semester kita ngajak anak-anak ke gunung, terus kita kaitkan gunung di dalam surat Al-Ghasyiyah seperti apa, dalam surat Naba, terus kita ke laut, bagaimana menceritakan ke anak-anak Nabi Musa membelah lautan dan lain-lain, semuanya diintegrasikan dengan Al-Quran. Kemudian outbound juga sama. Outbound moto kita kan al-aqlu salim fi jismi salim, akal yang sehat terletak pada tubuh yang kuat gitu. Kemudian di sekolah ada pojok baca. Dan kita sudah melakukan home visit bagi semua wali santri, semua siswa kita datangi rumahnya, dan itu 1 minggu sekali. Dan saya sendiri yang memimpin. Saya turun langsung. Ada di Malang. Mondok kan ya? Enggak mondok. Enggak mondok. Jadi pulang pergi. Pondok Ustaz. Yang pondok SMP, SMA. SMP-nya. Kalau yang Ustaz dan SD-nya. Saya megang SD. Oh, berarti enggak mondok. Enggak mondok. Berarti datang jam berapa, pulang jam berapa? Siswa kita itu ada yang dari Batu saja. Setiap hari transit mereka berangkat sekolah 4:30. 4:30 karena harus ke tempat temannya yang lain untuk ngedropkan mereka. Datang ke Geritaba terus kumpul sama teman yang lain baru ke sekolah. Terus 4:30 perjuangan mereka itu. Masya Allah luar biasa. Sendiri orang tua ya? Maksudnya bukan jemputan dari sekolah gitu? Enggak, orang tua. Kemudian ada pojok baca, sudah ya tadi home visit setiap minggu kita lakukan sudah. Yang datang itu saya, terus kaitannya dengan kalau misalnya kurikulum mau menyampaikan suatu kurikulum, ketua wali kelas sama kesiswaan. Setiap minggu tetapi Setiap anaknya minggu saya berbeda. Ya? Setiap minggu, yang kemarin ini sebulan ini sudah 4 kali. Anak-anak berarti dapatnya itu dalam 1 semester berapa kali? Kalau home visit sekali atau bagaimana? Kalau ya 1 kali ya, targetkan 1 kali sudah. 1 semester 1 kali. Karena kan ada keluhan kan beda-beda nanti kan. Karena ada kita juga kan open lah gitu ke wali murid. Kalau home visit itu biasanya yang dengan lakukan itu pada jam sekolah atau Enggak. Belum tanya jawab. Belum. Kasihan presentasi dulu. Tadi jenengan Baik. presentasi tidak didengarkan. Home visit. Silakan. Kemudian MHQ tadi sudah. Musabaqah Hifdzil Quran itu lomba. Ada Parents Day. Parents Day itu setiap sebulan sekali. Apa kegiatannya? Jadi wali santri itu mengajar. Iya. Ya, wali santri mengajar.
Jadi misalnya begini, Dari orang tua. kita ke Zoom ya, karena kita pandemi sekarang Zoom. Misalnya wali santri kita tunjuk wali santrinya si Kof misalnya. Nanti materinya beliau tuh keahliannya di menggambar, mewarnai. Nanti anak yang ikut santrinya itu didampingi orang tua. Itu jadi mewarnai yang benar begini dan hasilnya insya Allah itu luar biasa. Oke. Dan ada yang buat apa namanya, buat yang kemarin tuh buat ini pisang coklat. Itu kita laksanakan dan karyanya difoto, diupdate di media sosial karena itu kan sarana publikasi. Berarti kayak profesi orang tuaku ya. Nanti juga ada nanti yang kayak polisi, nanti ya menceritakan tentang polisi itu seperti apa sehingga Iya, bisa benar. menginspirasi ya. Terus ada yang buat komik kan, The Jenggot itu, komik itu juga Ya, kita oke. sampaikan. Kemudian parenting kita juga Kenapa? setiap Nyatet bulan. ya? Parenting kita setiap bulan sudah. Oh ya. Minta Dan catatannya parenting nanti. itu kita mengundang ahli ya, misalnya tentang tafsir, tentang mendidik anak kita datangkan ahli. Itu yang hadir wali santri. Oke. Anak boleh hadir, boleh enggak anaknya. Yang penting tujuannya parenting itu untuk wali murid. Itu tiap bulan. Dan tujuan akhir nanti kita minta ke materi untuk menyatukan fikroh, satu pikiran, tujuan ke visi misi itu. Terus rutinitas sholat duha sudah sangat berjalan dengan dipantau oleh guru. Terus Kemudian yang dibaca adalah surat yang untuk murojaah. Surat yang untuk murojaah. Jadi sekali berdiri memang lama memang. Karena sambil murojaah mereka. Yang ngimami anak-anak juga. Terus ada yang disc club, aerobic club, terus utrujah. Jadi sebulan tuh anak-anak harus selesai membaca, bukan menghafal, membaca 30 juz Tilawah itu ya. Dad? tilawah. Kayak rekam gitu ya. Nanti kita kasih bintang mereka. 1 bulan ya. 1 bulan harus selesai karena kita kan sekolah tahfidz gitu loh. 1 bulan harus selesai 30 juz. Berarti 1 hari 1 juz. Gimana caranya? Nanti kan tidak selesai di sekolah. Itu di ke orang tua nanti di rumah tetap kita kasih mutabaah, namanya lembar monitoring. Monitoringnya anak-anak. Kemudian ada pentas seni. Kemarin juga kita ada wayang ya. Siroh menggunakan wayang. Terus infak Jumat tuh ada setiap pagi. Nah, yang saya jalankan sekarang ini mereka bisa berinfak kalau kemarin dengan uang, sekarang dengan minyak jelantah. Masya Allah. Oke, sip. Yang akan dikerjakan. Yang akan dikerjakan. Ini yang seperti saya. Tapi bukan inovatif yang sekarang ya. Bukan. Oke. Ini gini saja. Ini ujian lisan belum kita laksanakan. Biar nanti. Nah, ujian lisan inilah menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena di usia mereka sudah dilatih mental. Dalam satu ruangan itu ada 3 penguji. Mereka masuk satu-satu. Kita tanya misalnya bahasa Inggris, what is your name? Terus what are you doing? Sedikit itu kan, where do you come from? Itu kita tanya. Biasanya kalau sudah ya melatih mental mereka dari kecil gitu maksud saya. Baru mereka duduk, kemudian kita tes pelajaran. Itu yang bahasa Inggris. Yang bahasa Arab sama, muhadasah, setelah itu pelajarannya. Kalau ibadah itu tergantung SKL. Ya misalnya membaca doa untuk kelas 1. Berapa yang sudah diajarkan doa? Itu diujikan di ujian lisan. Tujuannya apa? Kalau ujian lisan siap, pasti dia siap di ujian tulis. Pasti siap. Ibadah, misalnya kita mengajarkan kelas 1 dari takbiratul ihram yang benar sampai sujud aja. Maka itu yang kita ujikan. Atau kita wudhu, maka wudhu itu yang ujikan. Bagaimana wudhu yang benar? Itu kita ujikan di ujian lisan. Jadi nanti lulusan SD ataupun lulusan itu ujian skripsi udah gak grogi lagi gitu. Itu yang pandangan saya. Oke, sip. Kultum duha ini belum. Mungkin setelah duha itu bisa anak-anak maju juga, ini juga melatih mental, melatih mereka bisa komunikasi dengan yang lain, melatih mempersiapkan, termasuk mempersiapkan pidato itu kan perlu latihan itu anak-anak. Oke. Terus yang akan dilakukan lagi pembiasaan berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Di dalam sekolah, pokoknya masuk sekolah, guru siswa wajib 2 minggu berbahasa Arab, 2 minggu berbahasa Inggris. Dan ini akan saya lakukan mungkin ya 100 hari ke depan mungkin bisa insya Allah. Karena sekarang kita sudah mengajar tidak pakai terjemahan ya. Waktunya bahasa Arab, waktunya bahasa Inggris. Tinggal mengkondisikan guru. Karena ada guru yang umum juga. Saya tiap hari saya kursusi hari Senin, Selasa, Rabu. Saya kursusi guru-guru dan wajib harus ikut termasuk punya ini. Saya wajibkan. Wis. Kemudian kem bahasa yang di bahasa Arab tuh namanya mukhayyamul lughah. Kalau bahasa Inggrisnya kan
English Camp ya. Language Camp. Jadi sama tadi itu dengan di atas itu. Jadi turunannya nanti dari English Club itu masuk ke ini Language Camp itu. Itu yang mau saya rencanakan. Terus kita sudah ada planning wisuda di Mekah. 4 tahun ke depan, karena tadi kata Ustaz kan 4 tahun ya masa jabatan kepala sekolah kan. Insya Allah. Nah 4 tahun ke depan saya sudah menyampaikan ke wali murid, insya Allah anak-anak kita yang di awal ini kita percepat, minimal target 18 juz selesai, kemudian kita umrohkan mereka. Insya Allah nanti 50-50 ya. Dari tabungan mereka sudah disiapkan dari sekarang. Tabungan sudah disiapkan sekarang, dan itu bukan cuma janji saya, juga janji pimpinan juga. Kita akan wisuda mereka di Mekah untuk angkatan pertama. SD itu ya. SD. Targetnya kelas 6 ya. Kalau lulus juz 30 itu atau Juz SKL kita itu 18 juz sudah. Mereka akan 18 dinyatakan juz. lulus Oh, iya. 18 juz. berarti Targetnya. kelas berapapun ya, yang penting sudah tuntas 18 juz. Kelas 6. Enggak, nanti jamin. QA. Oh iya. Oh. Kelas 6, kelas 6 iya. itu QA itu minimal Selesai. 18 18 juz. juz. Tapi alhamdulillah yang sekarang kelas 1 tuh ada yang selesai 30. Kelas Masya 2 Allah. kelas 1 banyak kelas 1 malah. Iya. Yang 24 sudah ada. Yang kalau kelas 2 paling banyak itu 16. Melebihi 16 target juz. ya, target. Berarti Ya, target. alhamdulillah. Melampaui. Itu yang sudah, jadi ada 5 yang mau saya rencanakan, ada 14 yang sudah terlaksana. Alhamdulillah. Oke. Nah, Coach Intan lagi. Belum lah, saya masih makan ini. Iya, Nah, betul. dimakan dulu. Iya, Lala silakan. itu Gak ada kasihan. yang punya program pembinaan prestasi ya? Hah? Di sekolahnya masing-masing. Kenapa? Program pembinaan prestasi. Saya Untuk klub persiapan itu, lomba gitu tak? lewat klub itu. Iya, klub biasanya. Itu kan klubnya itu lewat seleksi dulu. Sesuai dengan yang dipilih anak-anak. Nanti kita ambil maksimal 10 anak, terus kita bina setiap pekan. Jadi nanti kalau ada lomba kita sudah nggak bingung, maksudnya sudah Kalau- ada bibitnya. Kalau di PPDU tidak malah, nggak pernah ada pembinaan seperti itu. Iya. Tapi yang kemarin, yang Ya lomba kemarin juara ya. itu diborong semua sama PPDU. Setelah sudah dibikin. Insya Allah. Itu pemilahan ininya. Gimana? Maksudnya kategori